Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Konstat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal figural ya. Nah, di mana soal-soal yang kita bahas pada video kali ini adalah soal berdasarkan SKD 2024. Gitu ya, teman-teman. Kita mulai saja untuk soal yang pertama. Nah, jadi begini teman-teman, ini adalah soal soal yang pertama ya. Bentuk-bentuk soal yang muncul pada saat SKD CPNS tahun 2024 itu adalah yang 9 kotak begini ya teman-teman. Jadi ada 9 kotak. Bisa jadi kita diminta untuk mengisi begitu kotak yang kosong gitu ya. Kita mulai saja soal yang pertama. Ini kita mulai dari yang tingkatannya mudah terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, untuk soal yang pertama ini yang perlu kita perhatikan adalah pertama bentuknya ya. Ada 3 bentuk di sini, ada lingkaran, kemudian ini seperti bunga, kemudian di sini ada bentuk persegi. Nah, teman-teman dari sini kita bisa lihat ya bahwa yang paling mungkin begitu di sini itu adalah yang bentuknya petak, teman-teman. Karena kenapa? Kita perhatikan dulu untuk baris yang pertama, semuanya kan polanya sama begitu ya. Bentuknya itu bulat semua, berarti tidak ada yang berubah nih. Kemudian yang kedua, ini bentuknya bunga semua, tidak ada yang berubah. Nah, karena yang ditanyakan ini yang pada baris ketiga, artinya pada baris ketiga ini pastinya jawabannya itu ada yang bentuknya itu yang persegi begini, gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita langsung coret saja. Ini berarti yang A itu nggak mungkin, yang B itu nggak mungkin gitu ya. Sekarang pilihannya itu yang C dan D gitu ya. Nah, kita lihat dari pola baris pertama dan pola baris kedua itu tidak ada perubahan posisi ya, hanya ada penambahan saja gitu. Kalau di sini lingkarannya dua, yang ditambah lagi satu, ini ditambah lagi satu, sehingga dua, tiga, empat gitu ya. Di sini juga nih nggak ada perputaran posisi, posisinya tetap sama nih. Ini dua, kemudian tiga ditambah satu di atas, kemudian empat ditambah satu lagi di bawah. Artinya ini adalah jawabannya adalah pastinya yang C ya teman-teman. Oke, saya kira soal ini cukup mudah. Sekarang kita lanjut nomor 2. Nah, dari sini teman-teman, ini ada dua yang harus kita perhatikan begitu ya. Ada tanda panah yang harus kita perhatikan. Kemudian di sini ada pola-pola di sini yang berbentuk diagonal, yang membentuk pola diagonal. Nah, kemudian ada juga ini pindah-pindah nih teman-teman hitam-hitamnya gitu ya. Oke, sekarang yang paling mudah untuk kita lihat terlebih dahulu supaya kita bisa mengeliminasi pilihan jawaban ini teman-teman adalah tanda panahnya ya. Oke, untuk yang di sini itu tanda panahnya kita menyerong saja ya teman-teman, menyerong. Kita lihat karena ini diagonal gitu ya. Kita lihat tanda panahnya diagonal juga. Untuk yang di sini ini berarti yang ke satu ya, baris ke satu. Ini ke bawah tanda panahnya. Kemudian ini kita anggap saja ini baris kedua nih. Ke atasnya ya teman-teman. Ini bisa jadi ini tanda panahnya nih ke atas, tapi ini baru asumsi ya. Oke, sekarang kita lihat dulu yang ketiga. Ini yang kedua, ini yang ketiga gitu ya. Ini tanda panahnya ke bawah semua nih teman-teman. Ini ke bawah, ini ke bawah, ini juga ke bawah. Oke, pas ya. Berarti ini ke bawah, ke atas, ke bawah. Sekarang kita lihat dulu yang di sini. Ini yang keempat, dia juga ke atas nih teman-teman. Artinya yang kelima nanti ke bawah. Berarti ini bawah, bawah, atas, bawah. Artinya di sini yang ditanyakan ini, pada kolom yang ditanyakan ini tanda panahnya ke atas. Bener ya? Oke, karena kita udah memastikan satu pola nih, berarti kita coret dulu pilihannya gitu ya. Yang tanda panahnya ke bawah kita coret dulu nih. A nggak mungkin ya, A karena ke bawah. Kemudian C juga nggak mungkin kita coret. Juga kita coret nih teman-teman. Sekarang tinggal menyisakan dua pilihan jawaban saja gitu ya. Oke, dua pilihan jawaban ini kita bingung nih. Karena kenapa? Karena di sini kan polanya itu sama ya teman-teman. Bukan sama ya, polanya itu anggota polanya itu sama ya. Oke, di sini sama, tinggal perbedaannya ini bentuknya ini berpindah-pindah gitu ya teman-teman. Sekarang kita coba dulu hitung ya. Kayaknya ini bisa dipola deh, bisa dihitung eh, untuk apa namanya? Untuk membedakan setiap polanya ini kita hitung sisinya saja ya. Itu. Jadi anggap saja ini yang pertama ya teman-teman. Tiga, polanya ini tiga,
4, kemudian 5, 1, 6 gitu ya. Kemudian yang ke bawah lagi itu dia jadinya 4, 5, 1, 6, 3. Kalian bisa lihat kan teman-teman perbedaannya. Kalau di sini berarti 5, 1 nih ya. 5, 1, 6, 3, 4. 5, 1, 6, 3, 4. Ini kan geser-geser aja ya teman-teman. 3, 4, 5, 1, 6. Kemudian 4-nya ini ke bawah. 3-nya geser ke sini. Oke. Kemudian 5-nya ini turun ke bawah. Kemudian apa namanya 4-nya geser. Artinya di sini nanti berapa nih jawabannya teman-teman? Artinya di sini nanti kita bisa lihat eh ini untuk pola yang pertama ya teman-teman. Ini untuk pola yang pertama. Untuk yang baris pertama. Oke. Kalian ingat dulu, ini untuk baris yang pertama. Nah, untuk menduga yang di sini tadi ya tanda panahnya ke atas ya. Untuk menduga yang kedua, kita lihat dulu yang di sebelah sini ya. Oke, kita turunkan dulu untuk yang barisan ini. Saya tanda ini. Barisan ini kita mulai di sini ya. Oke, ini berarti berapa tadi angkanya? 3, 4, 5, 1, 6. Oke, kemudian di sini berarti pastinya berapa teman-teman? Di sini dia 6, 6, 6, 3, 4, 5, 1 gitu ya. 6, 3, 4, 5, 1. Nah, oke. Artinya di sini 6-nya ini naik ya teman-teman. Artinya di sini satunya naik ya. 1 di sini. 1, kemudian 6-nya di sebelahnya. 6, 3, 4, 5 gitu ya teman-teman. Nah, ini berarti untuk yang di pola gambar ya kotak yang ini gitu ya teman-teman. Karena kenapa? Lihat ini. Kita tadi menduga ini, kita untuk menentukan gambar yang ini, semoga kalian mengerti ya teman-teman. Kita untuk menentukan gambar ini itu ditentukan dari pola yang pertama ya teman-teman. Yang bulat ini adalah baris pertama, baris satu gitu ya. Sedangkan yang kita mau cari ini adalah baris kedua gitu ya. Nah, ini tadi untuk baris ini gitu ya 3, 4, 5, 1, 6. Empatnya itu turun teman-teman. Empatnya turun ke sini gitu ya. Kemudian lanjut aja 5, 1, 6. Tiganya ke sini gitu. Nah kalau yang ini tadi kita ambilnya karena yang ditanya itu yang bagian sini. Yang bagian sisi kirinya kolom satu gitu ya. Artinya kita menentukannya dari yang kanan dulu teman-teman. Jadi dia naik gitu ya. 3 ini kita dapat tadi kan ya. 3, 4, 5, 1, 6. Ini 3, 4, 5, 1, 6. Kemudian yang di tengah-tengah sini kita baca aja jumlah sisinya gitu ya. 6, 3, 4, 5, 1. Nah, untuk yang ini artinya 6-nya pindah ke atas ya teman-teman. Satunya pindah ke atas dan lanjut aja nanti polanya. 6, 3, 4, 5 gitu. Nah, sekarang kita cek nih di pilihan jawaban kita gitu ya. Yang tersisa itu adalah yang B dan yang D. Yang mana sih? Yang sisinya itu jumlahnya itu dari 1. Ini dari bawah ya teman-teman. Dari bawah ke kanan atas gitu ya. 1, 6, 3, 4, 5. Itu jawabannya itu di sini teman-teman. Ini 1 gitu ya. 6, 3, 4, 5. Benar ya teman-teman? Nah, artinya jawabannya itu adalah yang B. Untuk soal nomor 2 ini, kita butuh cukup lama untuk melihatnya ya teman-teman. Oke, sekarang semoga semoga bisa dimengerti ya. Kita lanjut lagi nomor yang ketiga. Nah, ini untuk nomor yang ketiga. Saya kira ini gambarnya cukup sederhana. Oke, kita lihat yang mana dulu nih? Kita lihat yang pertama dari pola-polanya. Kalau saya lihat nomor 3 ini yang berubah itu adalah ini ya teman-teman. Ini dari segitiga, kemudian persegi dan lingkaran. Ini juga lingkaran, persegi, segitiga. Artinya di setiap baris, ini anggap saja ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga gitu ya. Artinya di setiap baris itu dia selalu mencakup apa namanya gambar yang sama gitu ya. Oke. Artinya apa nih yang belum ada? Yang belum ada itu yang segitiga kan ya. Oke, yang segitiga. Nah, oke, kita ini D-nya itu maksudnya di sini ya, teman-teman. Nah, artinya pilihan jawaban yang A kita coret, kemudian yang C juga kita coret. Sekarang pilihan jawabannya itu tinggal tersisa antara B dan D ya. Oke, kita lihat ini ya teman-teman yang bisa kita amati perbedaannya itu adalah ada garis di sini. Nah, dia itu bergerak searah jarum jam ke sini, kemudian mutar lagi ke kanan gitu ya. Di sini juga nih dari kiri atas, kemudian turun ke bawah lagi. Artinya di sini dari bawah
kemudian dia naik ke kiri, artinya ini di atas ya teman-teman nanti untuk yang digambar sini. Oke? Dan itu jawabannya ada di pilihan jawaban yang B. Artinya jawabannya yang B. Oke? Oke, ini cukup mudah. Kita lanjut saja ke nomor berikutnya, nomor 4. Nah, ini teman-teman, ini adalah nomor 4. Bentuknya itu tidak 9 ya gambarnya gitu. Ini juga kita diminta untuk mengisi gambar yang kosong gitu. Kemudian kita cek ya. Kalau di soal nomor 4 ini eh, kita cek terlebih dahulu. Kayaknya yang di sini dulu deh. Garisnya dulu di sini. Ini kan garisnya sama ya teman-teman. Satu garisnya garis belok-beloknya ini di atas. Kemudian dia pindah ke bawah gitu ya. Nah ini juga di atas. Artinya ini nanti di bawah ya. Yang di atas kita coret dulu. Oke, ini kita coret. Ini nggak sama polanya gitu ya. Kemungkinan itu antara A, D, dan E, teman-teman. Oke, ini dia di bawah ke atas cerminan gitu ya. Kalau ini di bawah, artinya di sini nanti di atas, dan ini di atas, ini di bawah ya. Artinya garis yang kita mau, yang belok-beloknya itu, yang ini, lekukannya ini, satu di atas, satu di bawah ya teman-teman. Satu di atas, satu di bawah, ini bisa benar. Kalau ini dia masih tetap sama nih, garisnya itu sama kayak yang di atas ini, tapi cuman letaknya aja. Berarti ini juga kita salahin ya. Yang ini juga ini di atas, ini di bawah, ini masih bisa. Berarti pilihan jawaban kita antara A dan E yang tersisa gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi yang bentuknya sama. Saya itu daripada yang hitam ini, saya lebih cenderung bisa mengamati yang di dalamnya ini ya teman-teman. Yang garis putih di dalamnya. Lihat ini ya. Ini kan ada lekukan. Kita perhatikan aja lekukannya. Ini dia sedikit ini ke bawah, kemudian dia menyamping. Ini dia berputar tapi nggak sampai 45 derajat ya teman-teman, nggak sampai lurus banget gitu. Saat ini ke sini, kemudian ke kiri, ke atas gitu ya. Artinya ini agak sedikit ke sini loh, agak sedikit di atas ke sini, kemudian nanti dia baru ke bawah sini. Oke, artinya lekukannya ini adanya di posisinya itu kira-kira di kiri, di sebelah kiri gitu ya. Agak atas. Nah, dari A dan E, kita bisa lihat nih teman-teman, kalau yang A kan ini lakukannya di bawah ya, berarti ini salah teman-teman. Artinya jawaban yang benar untuk soal nomor 4 itu adalah pilihan jawaban yang E. Oke? Oke, kita next soal yang terakhir pada video kali ini. Ini adalah soal analogi ya. Jadi ini sama dengan, artinya dia kasih dulu pola untuk soalnya, untuk menjawab yang ditanya ini, kita harus samakan pergerakannya itu seperti yang di sebelum tanda sama dengan, gitu ya. Oke, pertama-tama kita mulai dulu amati ya. Kita amatin yang ini dulu, teman-teman. Ini dia besar, kemudian kecil. Oke, posisinya tetap sama di kiri atas, gitu ya. Oke, ini besar, artinya ini kan nanti kecil gitu ya. Yang besar ini berarti kita coret. Pilihan jawaban B dan D kita eliminasi dulu. Oke. Kemudian di sini kan ada hitam. Di sisi kanan atas itu ada pola hitam. Di sini kosong, teman-teman. Artinya kalau di sini ada hitam, gambar bentuk yang hitam bentuknya gitu, di sini harus kosong. Oke. Nah, ini bisa kita eliminasi nih. Karena ini ada bentuk yang hitam gitu. Oke, kemudian apalagi nih yang bisa kita cek di sini ya teman-teman. Di sini nggak ada, kemudian ada. Di sini nggak ada, artinya kemungkinan ada pola ya di sini. Oke, kita lihat dulu untuk yang pilihan jawaban yang tersisa itu antara A dan C. Semuanya ada teman-teman, artinya kita nggak bisa lihat yang ini karena sama ya. Bentuknya juga sama. Kemudian ini juga apa namanya? Bentuknya cerminan gitu ya. Lihat, ini ada yang menjorok ke kiri, dia di sini ke kanan. Artinya kalau dia begini, tanda seperti tanda petik ini, dia nanti kebalikannya gitu ya. Antara A dan C, teman-teman. Ini, dia, kalau ini, enggak ya teman-teman. Ini memutar dia. Kalau mencermin, itu yang A ya teman-teman. Nah, jawabannya itu adalah yang A, teman-teman.
Kemudian, apa lagi ya? Ini sebenarnya kita udah dapet ya, batas batas pola ini saja kita tuh udah dapat bilang jawabannya. Nah, untuk yang hitam ini sebenarnya kita tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa lihat polanya teman-teman. Kenapa kita tidak melihat ini kan ya? Ini kan sisinya tuh ada lima, satu, dua, tiga, empat, lima ya. Kemudian yang di sini dia tuh berubah jadi empat gitu ya. Bisa jadi kalau ini satu, dua, tiga, kalau kita hitung sisinya itu dua aja gitu. Tapi kan nggak ada ya. Oke, jadi kita nggak usah lihat yang sini karena saya tidak menemukan yang bisa kita tarik benang merahnya gitu ya. Oke, pilihan jawaban nomor 5 ini adalah yang A, teman-teman. Karena dari kita amati yang kecil-kecil ini, dia itu udah cukup relevan dengan pilihan jawaban yang A. Oke, itu saja teman-teman contoh soal figural yang masuk begitu pada saat SKD CPNS tahun 2024. Saya carikan gambar yang benar-benar mirip gitu ya, supaya kalian bisa belajar. Sebenarnya teman-teman, untuk soal figural itu dia itu tidak semuanya susah ya teman-teman. Ada yang mudah sekali. Jadi soal figural itu cukup banyak, sekitar 4 atau 5 soal. Tapi setiap setiap paket setiap orang gitu yang saya tanya sama teman-teman yang tes juga pada tahun 2024 terakhir kali saya tes CPNS gitu ya, itu nggak sama nih. Ada yang keluarnya 4, ada yang keluarnya 3, ada yang keluarnya 5 soalnya. Tapi itu tidak tingkat kesulitannya itu tidak sama teman-teman. Ada yang mudah, kemudian ada juga yang cukup rumit. Jadi tapi polanya itu seperti ini. Kebanyakan itu sih yang 9 seperti ini itu kebanyakan ya teman-teman. Ini kan cukup mudah ya untuk soal nomor satu. Nah, yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian persiapkan ketika kalian belajar soal jenis figural adalah sebenarnya latihan. Karena ketika kita banyak-banyak latihan nih, kita tuh udah tahu. Baru lihat misalnya untuk soal nomor satu, kalian udah tahu nih yang harus kalian perhatikan adalah bentuknya gitu. Jadi kalian nggak bingung ini gambarnya bentuk apa ya gitu ya. Kalian udah tahu yang mana yang harus kalian perhatikan ya. Jadi itu yang harus diperhatikan, yang harus ditekankan tips dan triknya belajar figural. Latihan supaya mata kalian itu langsung fokus, yang mana yang harus kalian perhatikan ketika dapat soal figural, gitu ya. Oke, itu saja teman-teman. Contoh soal kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa nih, dukung channel Konstat dengan cara tekan tombol subscribe ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.